Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Syafi'i, saya dari Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Ini tahun ajaran saya 2022 dengan mata kuliah Manajemen Industri Jasa. Di sini saya akan menganalisis kepuasan pelanggan dengan metode Sergual di Rumah Sakit Condong Catur, Yogyakarta. Latar belakang perusahaan. Rumah Sakit Condong Catur, Yogyakarta atau disingkat dengan RSCC dirancang dan dibangun di tanah seluas 2000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 5000 meter persegi. Pada lokasi di daerah pemukiman yang padat penduduk dengan suasana yang tenang, aman dan nyaman, dapat melayani kebutuhan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Lokasi Rumah Sakit Condong Catur atau RSCC berada di wilayah Kelurahan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di daerah yang strategis dan mudah dijangkau, beralamat di Jalan Manggis nomor 6 Gempol, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan secara umum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menaikkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dikutip dari Aditama tahun 2002. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Manusia kebanyakan akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh kesehatan yang prima. Orang yang sedang menderita sakit biasanya akan berusaha untuk mengatasi dan mengobati penyakit yang dideritanya sehingga dia sembuh. Tubuh yang sehat merupakan kehendak setiap orang. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu di antaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Dikutip dari Adi Sasmito tahun 2009. Kualitas pelayanan adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut akan dipersepsikan oleh konsumen setelah konsumen menggunakan barang atau jasa. Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia jasa atau pelayanan untuk selalu memanjakan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik. Para pelanggan akan mencari produk berupa barang atau jasa dari perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Dikutip dari As-Sauri tahun 2008. Bertambahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan mengakibatkan tuntutan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya mengantisipasi keadaan tersebut dengan menjaga kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan upaya terus-menerus agar dapat diketahui kelemahan dan kekurangan jasa pelayanan kesehatan. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka fungsi pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan pasien. Dikutip dari Bata tahun 2013. Kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan pasien dapat diukur dari kepuasan pasien. Pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmati dengan pelayanan yang baik dan memuaskan. Ini kutipan dari As-Sauri tahun 2008. Permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta yaitu kesenjangan yang terjadi antara customer dan provider berdasarkan dimensi kualitas jasa. Metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross-sectional survey, yaitu sebuah survei penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi faktor-faktor risiko dengan cara pengumpulan data melalui survei wawancara. Yang dimaksud risiko di sini yaitu risiko tentang pelayanan kepada konsumen. Kerangka penelitian untuk pertama kali yaitu melakukan pengumpulan berupa beberapa data melalui wawancara ke beberapa responden pelanggan, antara lain yaitu semua rawat jalan, pasien dewasa dengan kondisi kesadaran penuh, pasien anak yang sangat disurvei diwakili oleh orang tuanya, pasien yang membayar jasa pelayanan rawat jalan dan inap. Yang kedua yaitu cara pengambilan sampel untuk pelanggan dengan teknik non-probabilistic sampling, yaitu purposive sampling dari angka kunjungan, rawat inap dan kunjungan rawat jalan, UGD dan unit rawat jalan.
Survei menggunakan kuesioner model Sequel dengan 22 item untuk menilai ekspektasi dan persepsi pelanggan melalui 5 dimensi kualitas: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Dengan menggunakan 7-point scale. Data yang telah diperoleh dari kuesioner tadi kemudian dibuat rata-rata skor dan dihitung sesuai tahapan perhitungan GAP 5. Masuk ke pembahasan. Berikut tabel kesenjangan antara jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan oleh pasien. GAP 5, skor tidak tertimbang atau unweighted. Di sini ada faktor kepuasan, jasa yang diharapkan pasien, jasa yang dirasakan pasien, dan GAP 5. Ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, empati. Tabel di samping menunjukkan skor GAP 5 tidak tertimbang bernilai negatif. Dengan gap tersebut terjadi pada dimensi empati, yang disusul dengan gap lebih kecil yaitu dimensi reliability, tangibles, responsiveness, dan assurance. Skor gap tersebut belum memperhitungkan tingkat kepentingan dimensi yang dirasakan pasien. Selanjutnya ada pada dimensi empati. Terdapat beberapa item pernyataan dengan rincian skor gap berikut. Faktor kepuasan, jasa yang diharapkan masyarakat, jasa yang dirasakan pasien, terus gap 5, B dikurangi A, jasa yang dirasakan pasien, dikurangi jasa yang diharapkan pasien. Jadi di dalam faktor kepuasan ada pertama, rumah sakit akan memberikan perhatian khusus pada para pasiennya. Kedua, rumah sakit harus memiliki jam layanan yang nyaman bagi semua pasiennya. Rumah sakit haruslah memiliki karyawan yang memberikan perhatian lebih mendalam kepada para pasien. Yang keempat, ada rumah sakit haruslah selalu mengutamakan kepentingan para pasien. Yang kelima, karyawan rumah sakit harus bisa memahami kebutuhan spesifik para pasiennya. Ditemukan bahwa gap tersebut terjadi pada item pernyataan RSCC harus memiliki jam layanan yang nyaman bagi semua pasiennya. Ini terdapat pada faktor kepuasan nomor 2. Selanjutnya diikuti dengan gap yang berturut-turut lebih kecil yaitu RSCC selalu mengutamakan kepentingan para pasien. Karyawan bisa memahami kebutuhan pasien, RSCC memberikan perhatian khusus kepada para pasien, dan RSCC memiliki karyawan yang memberikan perhatian lebih mendalam kepada pasien. Hasil pengukuran skor tertimbang gap 5 juga memperlihatkan skor negatif bernilai min 0,21 yang terinci pada tabel berikut. Dimensi kepuasan ada tangibles, reliability, responsiveness, asuransi, empati, jasa yang diharapkan pasien, jasa yang diharapkan pasien, bobot gap 5, unweighted gap 5, weighted. Dari tabel 1 dan 3 dapat disimpulkan bahwa dapat dirasakan atau dipersepsikan oleh pelanggan atau service gap lebih rendah daripada jasa yang diharapkan pelanggan, yang menimbulkan gap sangat besar sehingga kepuasan pasien masih rendah. Sementara itu, pada tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dimensi atau bobot menurut pelanggan berturut-turut adalah responsif dan tangibles, reliability, dan assurance. Maaf ya, salah ketik tadi. Terakhir ada empati, sehingga didapatkan hasil skor terimbang gap 5 berturut-turut dari gap terbesar adalah reliability. Selanjutnya, tangibles, responsiveness, dan empati. Terakhir, assurance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kepuasan pasien di RSCC dinilai rendah dengan adanya nilai yang negatif. Semakin negatif skor Sequel, maka gap yang terjadi di mata pasien semakin serius. Penilaian kepuasan pelanggan secara keseluruhan digambarkan pada gap 5, yang membandingkan gap antara jasa yang diharapkan dengan jasa yang dirasakan oleh pelanggan atau service gap. Rendahnya kepuasan pelanggan tersebut terdapat pada dimensi yaitu tentang kurangnya kemampuan rumah sakit condong Yogyakarta untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan kepada pasien dengan segera, akurat, baik, cermat, dan cepat. Hasil penelitian ini didapatkan dari skor tertimbang gap 5 berdasarkan hasil pembobotan kepentingan menurut pelanggan. Pada pengukuran kepuasan pelanggan ini yaitu skor tidak tertimbang dan skor tertimbang menghasilkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit tidak memperhatikan hal-hal penting bagi pelanggan.
Selanjutnya ada gap pada skor tertimbang menunjukkan peluang potensi untuk perbaikan persepsi kualitas jasa dengan mengubah kepentingan dan sumber daya dari segi pelayanan ke arah yang faktor lebih vital. Hasil perhitungan gap ini menunjukkan gap antara jasa yang dirasakan, dipersepsikan oleh pelanggan, lebih rendah daripada jasa yang diharapkan pasien. Jika harapan pelanggan lebih besar daripada kenyataan yang diterima, maka kualitas jasa yang diterima kurang memuaskan dan timbullah ketidakpuasan pelanggan. Dikutip dari Ciptono tahun 2006. Sementara itu, dimensi dengan nilai kepuasan terbaik terdapat pada dimensi tentang bagaimana karyawan memiliki pengetahuan memadai untuk menjawab pertanyaan pernyataan pasien. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan pasien di RSCC secara keseluruhan yang diukur melalui metode Circle memberikan hasil bahwa kepuasan pelanggan masih rendah dengan adanya nilai yang negatif. Hal ini memerlukan perhatian dari manajemen untuk memperbaiki kepuasan pelanggan yang dimulai dari memperbaiki jam layanan supaya pasien menjadi lebih nyaman. Dengan cara manajemen harus lebih dapat mengikat para dokter spesialis untuk lebih tertib terhadap jam prakteknya masing-masing, terutama untuk pasien dengan perjanjian. Juga perlu mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan rasa empati kepada pelanggan pada setiap pemberian pelayanan sehingga karyawan lebih bisa pekat untuk memperhatikan dan memahami kebutuhan spesifik mereka. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pelajaran sopan santun dan etika pelayanan, sehingga penyampaian jasa yang dijanjikan dapat terlaksana dengan segera, akurat, baik, cermat, dan cepat. Saran, seperti yang diungkapkan oleh Rubin tahun 2005 bahwa untuk memperbaiki kepuasan pelanggan melalui pelayanan seharusnya fokus terhadap pelatihan para karyawan dalam upaya perbaikan keterampilan pribadi dan peningkatan pengetahuan saat melayani pasien. Maka selanjutnya perbaikan dimensi atau empati. Dimensi empati dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan service excellence secara berkala untuk mengajarkan bagaimana penyampaian pelayanan jasa yang baik dan benar sehingga pelanggan merasa nyaman dan diberi perhatian. Dalam upaya memahami kebutuhan spesifikasi mereka, pada suatu penelitian disebutkan bahwa walaupun kemungkinan besar relativitas peringkat dari masing-masing dimensi akan berubah di masa yang akan datang, namun mereka yakin perhatian paling besar dari pelanggan adalah pada dimensi reliability. Dan faktor paling sedikit menjadi perhatian dalam menilai kualitas pelayanan adalah dimensi tangibles. Daftar pustaka, yaitu dikutip dari jurnal Merdikanto, karangan Merdikanto Octaviana, Christiana Edi Nurhaini Verisa, tahun 2016, tentang analisis kepuasan pelanggan dengan metode Circle di Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta, volume 4 nomor 1 Maret 2016. Ciptono F 2006, Pemasaran Jasa Malang Banyu Media Publishing. Cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau tulisan-tulisan yang kurang baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.